Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi dari tugas manajemen operasional terkait coffee shop. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Bisa dilihat slide-nya. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Hilmi Fadilah. Yang kedua, ada Muhammad Zulfikar Al-Fahrezali. Yang ketiga, ada Safa Gusa Putra. Yang keempat, ada Muhammad Abdi Nur Hidayat. Dan yang kelima, ada Saudara Abdul Hakim Wedian Mukofi. Untuk slide pertama, bisa dibacakan. Jadi kita masuk dari slide pertama ini ada latar belakang, yaitu latar belakang dari 27 Coffee. 27 Coffee merupakan usaha street coffee yang berlokasi di polder Air Hitam Samarinda. Menyediakan minuman kopi dan non-kopi. Target pasar utama adalah mahasiswa, pelajar, dan komunitas, namun terbuka untuk semua kalangan. Mengutamakan kualitas produk, pelayanan yang ramah, serta harga yang terjangkau. Memiliki konsep tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai. Lanjut, permasalahan. Permasalahan utama itu yang pertama adalah mobilitas dan logistik booth masih kurang efektif. Yang kedua, pengangkutan booth dan peralatan membutuhkan tenaga yang besar. Yang ketiga, proses persiapan membuka booth sering terlambat. Yang keempat, akibatnya waktu operasional menjadi tidak optimal. Sini juga ada tujuan analisis. Yang pertama dari tujuan analisis itu yaitu mengevaluasi strategi operasional, yang kedua mengidentifikasi hambatan operasional, yang ketiga memberikan rekomendasi perbaikan agar usaha lebih efisien. Lanjut. Baik, di sini ada strategi operasi yang dimana kita masuk yang pertama adalah cost. Harga produk itu sekitar 12.000 sampai 18.000. Penentuan harga berdasarkan HPP sehingga keuntungan kopi tetap terjaga. Kemudian kita masuk ke delivery, yang dimana pesanan seorang konsumen dibuat setelah pembayaran. Kemudian minuman diantar langsung ke meja konsumen. Kemudian kita masuk ke quality, yang dimana quality ini masuk ke dalam menjaga kualitas rasa kopi. Kemudian mengutamakan kebersihan dan penyajian produk. Dan yang terakhir di dalam strategi operasi itu ada flexibility, yang dimana pesanan dikonfirmasi kembali, dan yang terakhir perubahan pesanan dapat dilakukan sebelum minuman dibuat. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada desain produk dan jasa. Yang pertama adalah karakteristik, yang dimana konsep street coffee dengan booth portable, kemudian area duduk terbuka dan nyaman. Nah, kemudian di standarisasi itu dimana menggunakan resep dan takaran yang konsisten, kemudian evaluasi HPP dilakukan secara terbuka. Kita masuk ke desain dari produk dan jasa yang terakhir ada value proposition, yang dimana harga terjangkau dan rasa kopi berkualitas serta jam operasional fleksibel hingga dini hari. Slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Strategi proses dan kapasitas. Strategi proses yaitu menggunakan sistem make to order. Yang kedua, minuman dibuat sesuai pesanan pelanggan. Kapasitasnya jumlah penjualan bersifat fluktuatif. Kapasitas dipengaruhi jumlah pelanggan setiap hari. Hambatannya, ruang penyimpanan terbatas dan kelelahan kru sebelum operasional. Lanjut, lokasi dan layout. Lokasinya berada di kawasan folder Air Hitam Samarinda. Lokasi berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat, strategis dan target pasar anak muda. Layout menggunakan konsep open air street layout.
Booth menjadi pusat produksi dan transaksi. Meja dan kursi ditata agar pelanggan nyaman. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Dan supply chain. Yang pertama yaitu pengendalian persediaan, yaitu pembelian stok sesuaikan dengan kebutuhan, menghindari kekurangan maupun kelebihan stok. Risikonya yaitu pernah mengalami stock outcome saat permintaan tinggi. Belum pernah mengalami overstock. Supply chain-nya yaitu dari supplier ke rumah produksi, ke booth, serta langsung ke konsumen. Selanjutnya yaitu land operation. Yang pertama ada waste transportation. Masalahnya adalah booth sulit dipindahkan. Solusinya menggunakan booth beroda, menyewa tempat penyimpanan dekat lokasi. Yang kedua ada wasteful waiting. Masalahnya adalah booth terlambat dibuka. Solusinya membuat SOP persiapan booth. Yang ketiga ada wasteful inventory. Masalahnya adalah kehabisan cup saat malam hari. Solusinya yaitu menyediakan safety stock sebanyak 20 hingga 30 cup. Next, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu teknologi operasional dan KPI. Teknologi dari 27 Coffee itu pembayarannya menggunakan QRIS, lalu pencatatannya masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem POS maupun ERP. Lalu KPI operasionalnya yaitu yang pertama sales volume per day, lalu on time opening rate, terus stock out frequency, lalu order processing lead time, lalu yang terakhir order error rate. Lalu saran dan manfaat untuk 27 Coffee, yang pertama perbaikan operasional. Perbaikan operasional ini yang pertama modifikasi booth agar lebih mudah dipindahkan, lalu menyediakan safety stock, lalu menggunakan aplikasi POS digital, dan terakhir meningkatkan efisiensi proses operasional. Lalu manfaatnya, yang pertama operasional lebih cepat, pelayanan lebih baik, penjualan meningkat, keuntungan usaha lebih optimal. Kesimpulan untuk 27 Coffee berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, 27 Coffee ini memiliki potensi usaha baik dengan menggunakan kualitas produk, harga yang terjangkau, dan pelayanan memuaskan. Meskipun masih terdapat kendala pada mobilitas booth, pengelolaan stok, dan sistem operasional yang masih manual. Perbaikan melalui optimalisasi logistik, penerapan safety stock, dan penggunaan aplikasi POS dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta daya saing usaha di masa depan.